Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Kali ini minggu ini kita dapat berjumpa kembali dengan saya Wiwi Suryaningsih dengan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Semoga hari ini kita dapat belajar dengan semangat dan penuh rasa ingin tahu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu tata krama dan sopan santun serta rasa malu. Nah, sebelumnya yang kita bahas hari ini ada dua, yaitu tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Ada yang tahu nggak sih tata krama itu apa? Sopan santun itu apa? Sopan santun dan tata krama tidak asing lagi di kuping kita, tidak asing lagi dengan bahasa keseharian kita dalam mendengarkannya. Nah, tata krama dan sopan santun itu saling melengkapi, karena tata krama dan sopan santun adalah bisa disebut dengan adab atau cara berperilaku dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam dan sebagai umat manusia, ya, sebagai manusia kita juga harus berperilaku memiliki tata krama dan sopan santun kepada siapapun itu, dimanapun dan kapanpun itu. Jadi tidak hanya kepada orang-orang yang sudah tua saja, tetapi kepada siapapun, kepada teman, kepada kakak kita, kepada tetangga kita, semuanya kita harus memiliki sopan santun. Apa sih bedanya tata krama dengan sopan santun sendiri? Tata krama, di sini tata krama lebih cenderung kepada seseorang untuk mengikuti peraturan atau adat istiadat yang telah berkembang di masyarakat. Contohnya, kita harus menghargai orang lain. Nah, itu kita harus menghargai yang lebih tua. Kita harus berbahasa Jawa kromo alus kayak gitu ya. Jadi kepada siapapun itu, kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang tetangga kita, jadi kita harus memiliki memiliki tata krama, memiliki sopan santun juga kepada itu. Sedangkan sopan santun itu cenderung kepada etika atau beradab. Bagaimana sih kita cara kita menghargai orang lain kayak gitu. Nah, tata krama dan sopan santun ini juga memiliki bertujuannya juga sama. Jadi tata krama dan sopan santun itu memiliki bertujuan untuk mewujudkan saling pengertian, ya, saling menghormati dan saling menghargai di antara manusia sesama manusia. Jadinya cara kita menghargai, cara kita memanusiakan manusia yang lain. Jadi itu. Anak-anakku, sopan santun juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mencakup dalam cara kita mengucapkan, cara kita berbahasa kepada orang-orang lain, orang-orang yang lebih tua. Contohnya, kita menggunakan bahasa Jawa halus dengan orang-orang yang lebih tua. Jadi berbahasanya itu sedikit diperhalus, ya, tidak mengolok-olok, tidak menggunakan bahasa yang kasar dengan orang-orang lain, terlebih pada orang-orang yang sudah tua atau orang-orang yang baru kita kenal. Yang kedua adalah sopan santun dalam perbuatan. Contohnya, kita dalam kegiatan atau kita bertamu kepada orang lain, kepada rumah orang lain, tentu sebelum kita memasuki rumahnya kita mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan salam
untuk menghargai, untuk mendoakan juga ya kepada orang-orang yang tempat tinggal itu yang kita kunjungi tersebut. Tata krama dan sopan santun juga sudah dijelaskan pada Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 83, yang artinya begini. Artinya bismillahirrahmanirrahim, dia ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Jadi pada ayat tersebut, pada ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 83, melalui ayat tersebut Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia yang lain, supaya kita memanusiakan manusia yang lain. Kita akan dihargai dan dihormati ketika kita juga menghargai dan menghormati orang lain tentunya. Sejatinya kalau kita itu bersikap baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu tidak akan kembali pada diri kita, melainkan perbuatan tersebut akan kembali kepada diri kita. Jadi apapun itu yang kita tanam pasti akan kita tuai. Selanjutnya yang kita bahas adalah contoh tata krama dan sopan santun. Yang pertama adalah berbicara dengan orang tua dengan lemah lembut. Jadi diusahakan kalau berbicara kepada orang tua kita seperti bapak, ibu, kakak, nenek, kakek seperti itu, dan orang-orang lain yang lebih tua itu menggunakan bahasa krama halus, bahasa yang tidak menyakiti orang lain, bahasa yang tidak sehari-hari yang kita pakai dengan teman kita. Nah, yang kedua, contohnya adalah selalu menjawab panggilan orang tua. Jadi, apapun itu dengan kegiatan kesibukan kita, jikapun orang tua meminta tolong kepada kita, seharusnya kita segera mengikuti panggilan tersebut dan melaksanakan perintahnya. Nah, yang ketiga, selalu menaati perintah dan nasihat orang tua. Lalu, apa sih manfaat dari kita berperilaku tata krama dan sopan santun? Nah, yang pertama adalah mudahnya kita diterima oleh orang-orang lain. Contohnya, kita mudah dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat di orang-orang sekitar kita. Jadi kita itu lebih memanusiakan manusia yang lain, kita lebih dihargai, kita lebih mudah untuk berbicara dengan orang lain. Yang kedua adalah menunjang kesuksesan kita. Banyak pengusaha, banyak guru-guru besar itu dimulai dengan memiliki sopan santun, cara kita menghargai orang lain. Jadi, selanjutnya yang kita bahas adalah rasa malu. Apa sih yang dimaksud dengan rasa malu? Rasa malu adalah perasaan tidak enak hati untuk melakukan sesuatu yang salah, buruk, kotor, tercela, dan hina, sehingga mampu menahan diri dan menghindarinya. Jadinya kita diwajibkan untuk merasa rasa malu dalam berbuat keburukan. Contohnya untuk berbuat mencuri, berbuat yang tidak baik, yang merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu contoh dari rasa malu sendiri. Sebetulnya contoh rasa malu itu lebih banyak. Saat ini saya memaparkan 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam menerapkan rasa malu. Yang pertama adalah seorang pejabat memiliki rasa malu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan terhindar dari korupsi.
Karena apa? Jika seorang pejabat memiliki rasa malu, dia akan menjalankan tugasnya itu dengan sepenuh hati, dengan rasa bertanggung jawab dan malu dalam melaksanakan korupsi. Setelah itu, contoh yang kedua adalah seorang pelajar mengerjakan ulangan tanpa menyontek karena didasari dengan rasa malu itu. Jadi seseorang yang didasarkan dari dirinya itu memiliki rasa malu, dia tidak akan dia menyontek pun sudah malu ya. Dia bertanya kepada temannya saat ulangan pun juga malu. Nah, yang ketiga, seorang aparat malu karena telah berbuat penyogokan. Contohnya, polisi yang telah menilang di jalan lalu lintas itu, tetapi dia tidak mau disogok oleh pengendara lain karena berbuat kesalahan dan berbuat. Selanjutnya yang kita bahas adalah manfaat sifat malu. Apa sih manfaat dari sifat malu tersebut? Yang pertama adalah mencegah dari perbuatan tercela. Jadi memiliki manfaat dari sifat malu ini, jika berbuat keburukan dia akan merasa malu, merasa hina karena sudah melanggar aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah yang tertulis pada Al-Quran dan hadisnya. Yang kedua adalah mengantarkan menuju keridhaan Allah, karena tidak segampang itu mendapatkan ridha Allah. Jadi kita harus berbuat kebaikan dimanapun, kepada siapapun dan kapanpun itu harus memiliki rasa kebaikan dan memiliki sifat malu. Yang ketiga adalah mendorong kita berbuat baik. Jadi mendorong kita dalam berbuat baik ini, kita harus termotivasi dalam berbuat kebaikan kepada siapapun itu. Nah, itu adalah penjelasan dari saya mengenai tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Adapun anak-anakku, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menulis di kolom komentar atau di WhatsApp grup, dan jangan lupa untuk absensi terlebih dahulu, dan jangan lupa lagi untuk mengerjakan kuis dari saya. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.